Halo semuanya, dalam video ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengikuti perjalanan budaya yang kami lakukan ke kota Mojokerto, Jawa Timur. Kunjungan ini adalah bagian dari tugas mata kuliah konseling multibudaya, di mana kami diajak untuk menyelami kekayaan budaya satu daerah sebagai bekal dalam memahami pentingnya latar belakang budaya dalam dunia konseling. Kota Mojokerto yang dulunya merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit menyimpan begitu banyak peninggalan sejarah dan nilai-nilai kearifan lokal yang masih terasa hingga saat ini. Dari museum hingga candi, sebagai simbol spiritual hingga praktik keagamaan, Mojokerto menyuguhkan pelajaran nyata tentang pluralisme dan keharmonisan budaya. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Museum Majapahit yang terletak di kawasan Trowulan. Museum ini menyimpan berbagai artefak yang ditemukan di wilayah sekitar, seperti arca Hindu-Buddha, pecahan keramik, peralatan rumah tangga kuno, prasasti, hingga struktur bangunan dari bata merah yang menjadi ciri khas arsitektur Majapahit. Setiap benda yang ada di sini seolah berbicara kepada kita. Ia berbicara tentang bagaimana masyarakat dulu hidup, beribadah, dan membangun peradaban. Sebagai calon konselor, kunjungan ke tempat seperti ini memperluas perspektif kita bahwa setiap individu memiliki warisan budaya yang mempengaruhi cara mereka berpikir, merasakan, dan bertindak. Museum ini bukan hanya sekedar ruang penyimpanan benda lama, tapi juga ruang refleksi bahwa budaya bukan sesuatu yang mati, melainkan terus hidup dalam memori kolektif masyarakat. Perjalanan kami berlanjut ke Candi Bajang Ratu, sebuah candi berbentuk gapura megah yang diperkirakan dibangun pada abad ke-14. Candi ini memiliki ornamen dan relief yang menggambarkan kisah-kisah dari epos Ramayana, menandakan kuatnya pengaruh ajaran Hindu pada masa itu. Nama Bajang Ratu sendiri konon berasal dari Raja Jaya Negara, putra Raden Wijaya yang wafat dalam usia muda. Candi ini diyakini sebagai tempat peringatan wafatnya sang raja. Bagi kami sebagai mahasiswa konseling, Candi Bajang Ratu mengajarkan tentang pentingnya menghargai simbol-simbol budaya dan spiritual yang dimiliki oleh masyarakat. Simbol seperti ini bisa menjadi pintu masuk untuk memahami lebih dalam dunia batin seseorang dalam proses konseling. Dengan memahami budaya konseling, kita bisa hadir secara lebih autentik dan empatik dalam sesi konseling. Selanjutnya, kami mengunjungi Candi Tikus yang terletak tidak jauh dari Candi Bajang Ratu. Candi ini cukup unik karena berbentuk seperti kolam pemandian bertingkat dengan pancuran di sisi dindingnya. Candi Tikus dipercaya sebagai tempat pemandian suci atau pelaksanaan ritual penyucian spiritual masyarakat kerajaan. Mengapa dinamakan Candi Tikus? Karena pada saat ditemukan pertama kali pada tahun 1914, area ini dikuasai oleh banyak tikus yang bersarang di bawah tanah. Tempat ini mengajarkan kita bahwa budaya tidak hanya tampak pada bangunan megah atau artefak berharga, tapi juga pada ritual, praktik kehidupan, dan nilai-nilai yang tersirat dalam keseharian masyarakat. Dalam konteks konseling multibudaya, ini menjadi pengingat bahwa tidak semua hal bisa dilihat dari permukaan. Terkadang, konseling membawa pengalaman spiritual atau kebiasaan budaya tertentu yang tidak selalu diungkapkan langsung, namun tetap berperan dalam kehidupan dan pengambilan keputusan mereka. Perhentian terakhir kami adalah patung Buddha tidur yang berada di kawasan Mahavihara Majapahit. Patung ini merupakan salah satu patung Buddha tidur terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Posisi tidur melambangkan momen Sang Buddha memasuki parinirvana, yaitu kondisi damai setelah mencapai pencerahan sempurna. Suasana di sekitar vihara begitu damai dan penuh rasa tentram. Banyak pengunjung datang bukan hanya untuk berdoa, tapi juga untuk mencari ketenangan batin. Kunjungan ini menyadarkan kami bahwa pluralisme kepercayaan benar-benar hidup di Mojokerto. Ada nilai toleransi yang sangat tinggi di sini,
masyarakat dari berbagai latar belakang seperti Islam, Hindu, Buddha, Kejawen dapat hidup berdampingan dan harmonis. Dalam praktek konseling, nilai-nilai seperti ini sangatlah penting. Sebagai konselor, kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga penjaga ruang aman yang menghormati semua perbedaan. Pemahaman tentang keberagaman agama, adat, dan budaya membantu kita untuk tidak memaksakan nilai pribadi orang lain, melainkan membimbing mereka sesuai dengan makna hidup yang mereka alami. Perjalanan budaya kami di Mojokerto adalah pengalaman yang bukan hanya menyenangkan, tetapi juga penuh makna. Kami belajar bahwa memahami budaya seseorang bukan hanya soal pengetahuan, tetapi soal sikap seperti sikap menghargai, sikap membuka diri, dan sikap tidak menghakimi. Dalam dunia konseling yang multi budaya, keterampilan seperti ini menjadi bagian penting dalam membangun hubungan terapeutik yang kuat dan bermakna. Semoga video ini dapat memberikan gambaran bahwa konseling bukan hanya proses psikologis, tapi juga proses kemanusiaan yang menghargai keberagaman dan membangun jembatan empati. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kami. Sampai jumpa di video dan eksplorasi budaya berikutnya.